Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan. Kami dari Fakultas Hukum mewawancari Bapak terkait aturan hukum. Yang pertama mungkin aturan atau undang-undang mana yang mengatur tentang lalu lintas, Pak? Kalau terkait undang-undang lalu lintas itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian di dalam undang-undang itu juga sudah diatur juga terkait pelanggaran lalu lintas, kemudian pidana kecelakaan lalu lintas, semua sudah diatur dalam Undang-Undang lalu lintas itu sendiri. Terkait pasal mengenai perkara kecelakaan lalu lintas, di sini yang biasa kita terapkan itu ada dua pasal. Yang pertama yaitu pasal 310, kemudian yang kedua pasal 311. Adapun pasal 312 itu adalah pasal di mana ketika terjadi suatu kecelakaan kemudian yang bersangkutan tidak memberikan pertolongan, meninggalkan tempat kejadian, kemudian tidak melaporkan kejadian itu di pihak kepolisian. Tapi itu jarang terjadi di sini. Yeah. Biasa kita terapkan di sini pasal 310. Pasal 310 itu sendiri di mana itu merupakan bentuk kelalaian murni dari pengendara atau pengemudi ketika mengalami suatu kejadian. Dalam artian bunyi dari pasal itu sendiri 310 ayat 1 itu yang karena kelalaiannya yang menyebabkan rugi material, itu ayat 1. Kemudian 310 ayat 2 yang karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain luka ringan. Kemudian 310 ayat 3 itu luka berat. Kemudian 310 ayat 4 itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ini berbicara mengenai pasal 310 itu adalah kelalaian murni yang ada di situ. Terus terkait 311 itu tuh ada unsur di mana seseorang mengendarai kendaraan yang pertama terpengaruh alkohol, gitu. Tentu pasal 310 dengan 311 itu tuh dia ancaman hukumannya lebih berat daripada 311 karena mengendarai kendaraan sudah dalam pengaruh alkohol. Itu kan dalam artian karena kesengajaan, sudah tahu dalam posisi alkohol tapi paksa untuk mengendarai kendaraan, kemudian terjadi suatu kecelakaan. Tentu pasal itu yang kita terapkan untuk menentukan bahwa yang bersangkutan ini terpengaruh alkohol. Tentu memang di sini ada alat untuk mendeteksi kadar alkohol yang terkandung dalam diri seseorang ketika dia mengalami kecelakaan. Kemudian di rumah sakit tidak ada juga. Hanya ketika yang bersangkutan masuk pertama kali di rumah sakit, nanti dituangkan di visum itu kondisi awal ketika masuk rumah sakit. Tentu dua pasal ini yang biasa kita terapkan di sini. Pasal 311 itu karena kesengajaan, kemudian mengendarai kendaraan, kemudian mengalami kecelakaan. Gitu. Ada dua pasal itu yang kita sering terapkan di sini. Baik, Bang. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana tata cara penanganan lalu lintas? Perkara kecelakaan lalu lintas. Perkara. Baik. Tentu di sini perkara kecelakaan lalu lintas itu kita mendatangi tempat kejadian itu berdasarkan informasi dari masyarakat, baik itu melalui telepon atau informasi secara lisan. Tentu teman-teman di sini respon kemudian mendatangi tempat kejadian. Pertama kali pada saat kita mendatangi tempat kejadian itu, yang pertama kita lakukan itu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kecelakaan, korban kecelakaan. Memang ada beberapa teori di situ, ada yang namanya teori pengamatan khusus dan pengamatan umum, gitu. Tapi kan ini kan secara garis besar, toh. Kemudian setelah itu mekanisme proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas ini tentu didasari oleh laporan polisi. Gitu.
dasar dari suatu melakukan penegakan perkara kecelakaan lalu lintas itu adalah laporan polisi. Berangkat dari laporan polisi itu, orang-orang yang tertuang dalam laporan polisi itu, pihak kepolisian wajib memintai keterangan untuk bisa menjadi bahan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk menganalisa suatu kejadian. Kira-kira kejadian ini terletak pada siapa gitu. Tentu itu harus melalui mekanisme pemeriksaan, kemudian dipersesuaikan dengan hasil olah tempat kejadian perkara. Kemudian setelah itu dalam proses penyelidikan itu kemudian kita kumpulkan semua barang bukti, kemudian penyidik pembantu merasa cukup, kemudian perkara itu bisa digelar. Gelar dalam artian penyidiknya memberikan pemaparan bahwa hasil penyelidikannya dia selama melakukan proses penyelidikan itu dipaparkan, dan itu dipaparkan di hadapan bagian pengawasan di kepolisian itu ada, kemudian bagian penegakan disiplin kepolisian ada, itu diundang, kemudian orang-orang yang memberikan pandangan bahwa kasus ini arahnya kemana. Nah, kalau memang kasus ini arahnya SP3 dalam artian tersangka pada saat kejadian itu meninggal dunia, berarti pandangan semua penyidik atas dasarkan paparan penyidik pembantu bahwa perkara itu bisa dapat dihentikan atas dasar bahwa tidak cukup bukti dalam artian tersangka meninggal dunia. Terus juga kalau perkara itu bisa dinaikkan statusnya dari proses penyelidikan ke penyidikan, berarti penyidik juga harus menyiapkan segala administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan itu. Dalam artian status dari perkara itu berubah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, ketika dia berubah menjadi penyidikan, berarti statusnya sudah ada tersangka di situ. Gitu. Nah, ketika sudah ada tersangka, berarti berkas ini nih kita bisa limpahkan ke kejaksaan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana penanganan kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur? Memang selama ini entah kurang dari pengawasan orang tua atau seperti apa, sehingga dengan mudah anak-anak ini mengendarai kendaraan di jalan. Tentu umur mereka itu tuh dalam artian tingkat kewaspadaan dan keselamatan dalam mengendarai kendaraan itu kurang. Lebih banyak ugal-ugalan, dalam artian keutamaan keselamatan itu kurang di usia-usia mereka itu. Makanya kemudian terkait dengan tersangka yang diduga mungkin pada saat kejadian anak ini yang menjadi tersangka, tentu di sini ada upaya juga, namanya diversi. Kalau bahasa hukumnya kan diversi. Kalau bahasa umumnya itu memusyawarahkan kejadian itu terhadap orang-orang yang berperkara ini. Kalau diversi di kepolisian bisa, di kejaksaan juga bisa, kemudian di pengadilan juga bisa. Semua kita kepolisian juga punya wewenang untuk melakukan diversi, kejaksaan juga punya wewenang untuk melakukan diversi, kemudian pengadilan juga punya wewenang untuk melakukan diversi. Tentu mekanisme proses diversi itu sendiri tidak hanya melibatkan kepolisian. Kalau memang diversi di tingkat kepolisian, melibatkan bapas anak. Kalau dulu di sini Pak Hendra, ketika itu diversi di tingkat kepolisian kita undang hadir di sini. Kemudian dari dinas sosial yang bagian anak hadir juga di sini. Tokoh masyarakat, tokoh agama di mana tempat yang bersangkutan tinggal, kemudian hadir juga di sini. Kemudian lawan tabrak dari yang bersangkutan yang dicurigai tersangka di bawah anak ini hadir juga di sini. Kemudian di sini polisi sifatnya
mediasi, dalam artian memfasilitasi terkait materi diversi itu sendiri. Tentu di kepolisian juga ada. Kalau diversi itu berhasil di sini, tentu teman-teman melakukan membuat surat kesepakatan diversi. Itu setelah itu dibuat dan ditandatangani ini semua yang hadir itu. Ya. Ya. Baik. Ya. Terus hasil kesepakatan diversi itu kita kirimkan ke pengadilan. Nanti dari pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa perkara ini sudah diversi di tingkat kepolisian. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan Bapak. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah. Baik, selamat pagi. Kakak dari Prodi apa? Dari Psikologi ya kakak. Minta waktunya sebentar. Jadi kami dari Fakultas Hukum. Ini kami ada mau wawancara kakak sedikit. Mau bertanya kakak sedikit. Kira-kira menurut kakak apa itu hukum? Hukum menurut saya secara pribadi, hukum itu merupakan suatu aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Kenapa sih hukum itu dibuat? Karena hukum itu sebagai aturan kita untuk bagaimana melakukan suatu tindakan yang baik begitu. Karena kan di dalam hukum itu kan ada punishment, sehingga hukum itu bisa mencegah terjadinya tindak kriminal ataupun penyelewengan ataupun ketidakadilan gitu. Oh, baik kakak. Ini ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, menurut kakak aturan dan hukum itu sama atau tidak? Menurut saya aturan dengan hukum itu maknanya itu sama, cuman kalau hukum itu kan bersifat wajib. Apabila tidak dipatuhi itu akan menimbulkan konsekuensinya tersendiri. Kalau aturan tergantung sih konteksnya dalam ranah apa dulu. Kalau ranah hukum untuk di Indonesia itu bersifat wajib, tapi kalau untuk aturan ya misalnya kayak di lembaga ya menurut saya itu tidak terlalu tidak terlalu penting lah kayak gitu. Oh, baik, terima kasih kakak. Ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada aturan yang mengatur tentang psikologi? Ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, undang-undangan terbarunya tentang layanan psikologi. Oh, nah, terima kasih waktu dan kesempatan ya.